mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi hari yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan insyaallah kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz dalam pembahasan Kitabul Buyu', kitab jual beli. Kita masih berbicara tentang pembahasan manaha anhu syari' minal buyu', jual beli yang dilarang oleh syariat. Telah kita bahas bagian pertama yaitu bai'ul gharar. Kemudian kita bahas yang berikutnya ada pembahasan bai'u hablil hablah, ada bai'ul hasa, yaitu termasuk bagian dari bai'ul gharar. Lalu yang bagian kedua bai'u ma laisa indah, menjual apa yang tidak ada di sisinya. Bai'ul mabi' qabla qabdihi, menjual barang jualan sebelum dia menerimanya, ya, sebelum dia menerimanya, sebelum dia menggenggamnya. Lalu yang keempat kita dalam bahas al-bai' ala bai' akhihi, jual beli di atas jual beli saudaranya, yakni menawar tawaran saudaranya. Lalu kita bahas yang kelima bai'ul inah, jual beli inah. Dan yang keenam terakhir kita bahas sampai 3 pertemuan karena kita perlebar pembahasannya, yaitu tentang jual beli kredit dengan disertai khilaf dan yang rajih dari pendapat tentang jual beli kredit. Nah, sekarang kita lanjutkan di antara jual beli yang dilarang, yang syariat melarang bentuk akad jual beli tersebut. Yang poin ke-7 bai'u al-mu'awamati, bai'ul mu'awamah, jual beli mu'awamah. Bagaimana maksudnya? Nanti kita jelaskan dengan membaca keterangan daripada mu'alif Syekh Abdul Azim Badawi hafizallahu ta'ala. Lalu beliau membawakan sebuah hadis an Abi Az-Zubair wa Sa'id bin Mina, dari Abu Az-Zubair Sa'id dan Sa'id bin Mina, an Jabir ibn Abdullah, dari Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naha, melarang anil muawamah, dari jual beli muawamah. Wa qala ahaduhuma, dan salah satu di antara keduanya berkata bai'us sinin, jual beli as-sinin. Jadi ada yang mengatakan kalau lafadznya adalah muawamah, ada lagi bentuk yang lainnya dengan istilah yang lain yaitu jual beli as-sinin. Qala Ibnul Mundzir, berkata Ibnul Mundzir, wa ajma'u, dan mereka bersepakat ala anna bai'a thimari sinina la tajuz, bahwasanya jual beli buah-buahan dengan cara sinin itu tidak boleh. Lalu bagaimana jual beli muawamah atau sinin ini? Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, al-muawamatu, muawamah adalah mufa'alah minal ami, bentuk ikut wazan mufa'alah dari kata dasar al-ami, maknanya tahun. Wahya bai'us sinin, yaitu jual beli as-sinin. Sinin bentuk jamak dari sanah, maknanya tahun, berarti tahun-tahun, bertahun-tahun secara bahasa, ya. Gimana? An yabi'ar rajulu, seseorang dia menjual ma tusmiruhun nakhlatu, apa yang dibuahkan oleh kurma, ya, bi'ayaniha sinin, dengan buah-buahan kurmanya itu selama beberapa tahun.
Jadi dia jual pohonnya ini untuk berapa tahun, dia jual bukan pohonnya, apa namanya, buahnya, untuk sekian tahun, untuk sekian tahun. Jadi kalau dia jual buah-buahnya untuk sekian tahun dengan harga berapa begitu ya, maka di sana kan ada gharar di dalamnya. Wah, ada gharar, ada gharar. Ghararnya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, bagaimana bentuk ghararnya? Karena nggak jelas nanti hasilnya berapa, nggak jelas. Wis ditol pokoknya. Ya, nanti hasilnya itu milik yang beli untuk beberapa tahun, untuk mungkin 2 tahun, 5 tahun ini. Jadi buah-buahanmu tak beli selama 5 tahun dengan harga sekian, wis dibayar wis. Berapapun hasilnya nanti milik pembeli. Maka kan di sana ada gamblingnya gitu ya. Nah, ada gambling perjudian. Ya, Diana. Kalau tepak apa namanya bagus, maka dia akan dapat laba banyak. Tapi kalau tepak kalau pas ya, kalau pas kemudian jelek ya, akhirnya malah mungkin tidak berbuah misalkan semacam itu, jadinya dia merugi. Nah seperti ini tidak boleh. Li'annahu yabi'u syai'an ghairu mawjud, karena dia menjual sesuatu yang tidak ada, menjual sesuatu yang belum ada gitu ya. Dia jual buah-buahan sementara buah-buahannya itu belum berbuah, tidak ada. Dia jual, ya dia beli selama untuk sekian tahun ya. Kalau di Grecia kayak sistem apa nih? Ijon, kayak sistem ijon ya. Jadi innahu yabi'u syai'an ghairu mawjud wala makhluqin halal aqdi, tidak ada dan belum tercipta. Tatkala terjadi akad tidak ada, buah-buahnya tidak ada, masih belum berbuah. Lain batu misalkan tuku apa? Apel, sekian tahun, hasilnya seberapapun maka itu menjadi apa jenenge milikku, misalkan begitu ya. Ini tidak boleh ya. Wala yudra, dan tidak diketahui hal yakunu dzalika amla, apakah nanti buah-buahan itu nanti akan ada atau tidak. Wahal yatimun nakhlu amla, apakah akan sempurna jadi kurma ataukah tidak. Nah ini tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Yang boleh bagaimana? Tak beli dari setiap panennya misalkan sekian kilo. Jelas apanya? Jelas ukurannya. Ya, misalkan dia dibayar di muka, tapi jelas ukurannya. Tak beli sekian kilo, per kilonya sekian, tak beli sak kintal, kan begitu ya, kan jelas ya, ukurannya jelas, sehingga tatkala misalkan kemudian mereka panen, jelas dia dapat sesuai dengan apa permintaannya, dia dapat sesuai dengan permintaan. Misalnya 1 kintal ya dia dapat 1 kintal ya. Ternyata kemudian hasil panennya tidak sampai 1 kintal, maka pemilik kebun akan cari dari kebunnya lain, dia akan nampil dari kebun lain untuk menyempurnakan apa pesanannya begitu. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dirugikan gitu ya. Itu kan kadang-kadang jadi ngenes orang yang punya apa kebun misalkan gitu, wih ternyata hasilnya wah api ya, wah kayak kan gitu ya, ini di luar prediksi, di luar ekspektasi gitu, kok tak tol dhewe biyen aku luwe berarti kan gitu ya, jadinya ada penyesalan ya, nelongso ngenes kan begitu. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Baik. Jadi dia hanya ini tidak boleh, dia hanya jual apa nih? Dia hanya beli hasilnya gitu ya. Hasilnya yang enggak jelas, enggak diperjelas dengan berapa apa namanya kilo ya, berapa mosok ngono kiloan ya, kintal ya, berapa kintal enggak jelas. Maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jelas nggih insyaallah? Paham? Kalau di negeri kita kayaknya sistem apa niku? Ijon gitu ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya yang ke-8, salafun wa bai'un. Jual beli salaf. Ya ini salafun itu maknanya qarad, utang.
hutang dan jual beli. Gimana bentuknya? An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu salafun wa bai'un, tidak halal ya jual beli, salafun wa bai'un, hutang dan jual beli. Qala Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, makna salaf ay al-qardu, makna daripada as-salaf ay al-qardu, yakni utang ya. Wadzalika, dan yang demikian, an yaqula, dia berkata, gimana bentuknya salaf wa bai' ini? Wadzalika an yaqula, dia berkata, abi'uka bikadza, aku menjual kepadamu dengan harga sekian, ala an tuqridani alfa dirham, dengan catatan syarat engkau menghutangi aku 1000 dirham. Contohnya, jadi aku menjual barangku ini dengan harga sekian, tapi dengan catatan syarat engkau menghutangi aku 1000 dirham ya, misalkan begitu ya. Wadzalika fasid, yang demikian itu rusak, li'annahu innama yuqridu, dikarenakan dia itu menghutanginya, ala an yujabiyahu fi az-zaman, yaitu agar apa, dia dapat harga yang lebih murah. Jadi fa yadkhulu tsaman fi haddil jahalah, maka masuklah harga itu pada batasan al-jahalah ya. Li'annahu kullu qardin jarra naf'an fa riba, maka setiap hutang yang mengalir manfaatnya maka itu adalah riba. Jadi misalkan seseorang ingin dapat harga yang lebih murah dengan cara dia menghutanginya, itu maksudnya, intinya di sana ya, dia ingin dapat harga yang murah dengan cara menghutanginya ya. Di antara contohnya misalkan ini ku jual kepadamu, misalnya total nomor sini, total tablet ya, total tablet nih. Nah, misalkan total tablet ya. Tablet harganya 4 juta misalkan begitu ya. Tablet di sini harganya adalah 4 juta. Maka dia berkata, ku jual tabletku ini dengan harga 3 juta. Tapi kamu harus menghutangi aku 5 juta. 3 juta. Kalau tapi kamu harus menghutangi aku apa? 5 juta. Kan begitu ya? Iya wis, akhirnya dia keluarkan, dia beli 3 juta, kemudian dia ngasih lagi menghutanginya dengan 5 juta. Kan gitu ya? Aslinya apa? Dia pengen dia badi berapa di itu? Yang menghutangi badi berapa? Badi 2 juta. Karena harga tabletnya aslinya 4. Mang papata 5. 4 wong nggih. 5 kalau enggak no, undak kalau ndak no 5. Ya, 5 ya. Ya nggih mon ya. Deal ya. Jadi harganya ada 5 juta. Gitu ya. Kemudian dia tawar, wis 3 juta, ya wis tak tol nang awakmu 3 juta, tapi kon kudu ngutangi aku 5 juta. Ya, 5 juta. Sehingga dia dapat turunan harga sebesar 2 juta, tapi dia menghutanginya berapa? 5 juta. Jadi dia menghutanginya itu untuk dapat manfaat turunnya harga 2 juta. Paham di sini ya? Jadi dia itu menghutanginya dengan tujuan agar harganya turun. Berarti itu riba. Jual beli seperti tidak boleh. Ya, itu adalah riba begitu ya. Kenapa? Karena apa? Dia ngambil manfaat dari hutang. Paham ya? Dia ngambil manfaat dari hutang. Jadi li'anna kulla qardin jarra naf'an fa huwa riba. Karena setiap hutang yang mengalir satu manfaat, maka hukumnya adalah riba. Bisa dipahami kira-kira? Paham nggih begitu nggih? Paham jelas? Halo, kok pandangan matane nanar kaya bingung ngono model ya? Paham nggih insyaallah nggih?
Lah ya menguntungkan yang membeli utang. Memberi utang. Ya, kan dia dapat uang kontan. Dapat dia megang saat itu 8 juta. Gitu ya. Dia megang 8 juta saat itu kan begitu. Tapi hutang nanti dia akan mengembalikan berapa? 5 juta. Paham di sini ya? Jadi yang ngambil untung di sana siapa? Yang pembeli. Jadi dia menghutangi untuk agar apa? Harganya turun. Jadi itu ada manfaat yang diambil dengan menghutanginya. Nah itu jadinya salah babai. Ya, itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dan itu hukumnya riba, tidak boleh. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Ada kayak begitu gambaran seperti itu? Ada tak ya? Itu kudu belajar mana itu? Hati-hati nggih, hati-hati. Tapi poin yang ke-9 sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Yang berikutnya an-nahyu an bai'i ta'ami hatta yajriya fihi as-sa'ani. Larangan jual beli makanan sampai yajri berlaku fihi padanya as-sa'ani 2 sa'. Gimana maksudnya? An Jabir, dari Jabir dia berkata nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'i ta'am, dari jual beli makanan, hatta yajriya fihi as-sa'ani, sampai berlaku padanya 2 sa'. Sa'ul ba'i wa sa'ul mustari. Sa'nya penjual dan sa'nya pembeli. Sa'nya penjual dan sa'nya pembeli. Maksudnya apa di sini? Jual beli barang yang ditimbang. Jual beli barang yang ditimbang itu harus berlaku padanya 2 kali penimbangan. 2 kali apa? Penimbangan. 2 kali penimbangan. Contoh misalkan jenengan kulaan gula 100 kilo, 100 kilo misalkan begitu ya, sudah 100 kilo, apakah dalam bentuk saksakan atau dalam bentuk sudah kiloan? Paham sini ya? Maka itu tatkala jenengan mau menjual lagi wajib ditimbang lagi ya. Mau menjual lagi wajib ditimbang lagi, itu maksudnya. Nggak boleh kemudian percayaan seperti itu kemudian tidak ditimbang lagi, karena bisa jadi berkurang ya. Kalau ternyata berkurang kita wajib nambah, itu maksudnya. Paham di sini ya? Makanya Nabi mengatakan tadi itu ya, nahan Nabi an bai'i ta'am hatta yajriya fi as-sa'an, sampai berlaku padanya 2 kali sok, 2 kali penimbangan sok. Sa'ul ba'i, soknya penjual, wa sa'ul mustari, dan soknya pembeli. Penjual pembeli, ini pembeli ini mau menjual lagi, maka dia harus apa jenenge? Menimbangnya. Atau begini, seseorang beli dari toko 1 kilo misalkan, sampai di rumah misalkan dia timbang lagi ternyata kurang, dia punya hak untuk kembali ke toko itu menunjukkan bahwasanya timbangannya berkurang, dan pemilik toko wajib menambah. Nama sekali rahimahumullahu taala. Itu namanya ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Unsur akhaka zaliman aw madluman, tolong saudaramu dia zalim atau terzalimi. Karena bisa jadi bukan hanya milik kita yang kurang, tapi juga milik orang lain. Yang beli dari dia bisa jadi juga berkurang, gitu ya.
Maka kita sebagai bentuk kasihan menunjukkan kepada dia, tunjukkan kepada dia, timbanganmu kurang. Sambil kita bawa timbangan kita ke tempat dia. Paham di sini ya? Ini timbanganmu kurang rek, hati-hati. Kamu kok jangan-jangan sing liyane juga kurang. Ini bukan menuduh ya, bukan menuduh. Barangkali timbangan DE gak ditera kan itu ya. Wis apa 30 tahun digawe gak tahu dicek kan mesti ae kan gitu ya. Bobotnya berubah kayak keseimbangannya berubah ya, seperti itu. Nah, Mas kalau rahmakumullahu taala. Maka dari pihak pembeli itu mending rugi daripada badi loh. Maksudnya apa? Iya, mending dia itu timbangannya lebih berat daripada kurang gitu ya. Ini mending seperti itu. Jeglek ngono timbang ayut ngene gitu ya. Tiba-tiba ternyata di timbangan orang lain kurang. Ya, jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ini harus hati-hati. Ini karena masuk dalam ayat fawailul lil mutaffifin. Neraka well bagi orang yang mengurangi timbangan. Nah, ini well ukurannya well. Ya. Ojo macam-macam. Ya, ukurannya adalah well. Neraka well bagi orang yang mengurangi timbangan. Maka harus benar-benar hati-hati. Jadi kalau diingatkan misalkan ada konsumen datang kepada dia sambil bawa timbangan dudono oleh timbangannya keliru, syukur, harus bersyukur, terima kasih. Dia harus kemudian ganti timbangannya, wajib dia ganti timbangannya ya, agar tidak merugikan orang lain. Ya, kalau dia merugikan orang lain maka dia terancam dalam ayat tersebut, wailul lil mutaffifin. Kemudian wayudkar, dan disebutkan an Utsman, dari Utsman radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza bi'ta fakil wa idza ta'ta faktal. Ya, jika kamu menjual maka timbanglah, jika kamu membeli maka mintalah untuk ditimbang. Ya, jadi harus ditimbang, timbangan. Ya, ditimbang 2 kali gitu ya, ditimbang dua kali ya. Jadi kita misalkan kulaan wis ditakar di sana sekian kilo, kita kalau mau menjual lagi, kita takar lagi. Ya, biar tidak ada yang salah dan tidak ada yang dirugikan. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kita lanjut. Yang berikutnya yang ke-10, bai'ul hayawani bil hayawani nasi'atan. Menjual hewan dengan hewan, nasi'atan dengan bayar tunda, secara nasi'ah. Jual hewan dengan hewan secara nasi'ah. An Samurah, dari Samurah bin Jundub, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang an bai'il hayawani bil hayawani, dari jual hewan dengan hewan, nasi'atan dengan cara ditunda serah terima, tukar menukar hewan tersebut ditunda ya. Isuk wedose misalkan gitu ya, sore diterno gibasi kan gitu ya, ini tidak boleh. Itu namanya tukar menukar dengan nasi'ah, ditunda. Iki wedhusmu gitu ya, engko gibasmu terno nang omah engko sore gitu ya. Ini tidak boleh. Tukar menukar hewan dengan hewan. Gibas ditukar dengan dan wedhus, kambing. Ya gibas sama kambing podo ae, ya gak podo ya, gibas sampai kambing gitu ya. Nah, karena istilahnya kan gitu ya, kambing sendiri, gibas sendiri, dicampur kambing gibas gitu. Gibas sama kambing bisa ditukar, maka tidak boleh nasi'ah ya, tidak boleh nasi'ah. Kemudian wa yajuzu tafadul, dan boleh juga tafadul itu beda bobot misalkan, boleh, tidak apa-apa, tidak masalah ya.
Contoh misalkan begitu ditukar menukar gibas misalkan ya. Sing kene lowemu gede tapi bentuke gak api. Ditukar dengan sing gak patek gede tapi bentuke napa? Api, bagus misalkan begitu ya. Boleh, tapi dengan catatan idza kana yadan biyadin. Kalau kontan. Maksud kontan itu tukar menukar serah terima napa? Hewan tadi itu. Serah terima hewan, serah terimakan hewan. Jangan nanti sore atau besok, enggak boleh. Harus saat itu juga. Barter maksudnya, barter hewan dengan hewan. An Jabir dari Jabir anna Rasulullah Rasulullah SAW qala la ba'sa bil hayawani wahidan bisnain. Enggak apa-apa jual beli hewan dua dengan satu. Kene nggo loro, kene nggo siji. Enggak masalah. Pokok gelem kan gitu nggih. Padha gibase. Ya situ nggo loro betina, situ nggo jantan satu misalkan gitu ya, tuker. Misal gitu ya. Maka itu boleh. Tapi yadan bi yadin kontan ya, wa karyahu nasi'ah, dan dibenci nasi'ah, ditunda penukarannya ya. Karena ini masalah nyawa ya, ini masalahnya masalah apa? Nyawa ya, yang tidak ada seorang pun tahu apa nih nyawa, mungkin penyakit atau mungkin apa kan seperti itu ya. Makanya harus di tempat, satu nggawa satu ngeret, nah, begitu ya jamaah sekalian rahmakumullahu taala ya. Jadi itu kalau jual beli napa hewan, apakah itu kambing dengan kambing, sapi dengan sapi, onta dengan onta, atau mungkin onta dengan sapi, atau mungkin sapi dengan kambing misalkan begitu ya, ditukar ya. Kini sapi siji ditukar piro lek wedhus. Nah, pinten? Ya ndelok wedhuse wedhus sak piro ngono. Lek wedhuse sak sapi ya kan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Jelas insyaallah nggih? Paham ya? Baik, berikutnya poin yang ke-11, bai'ur rutabi bitamri, jual beli rutab dengan tamer. Jual beli rutab dengan tamer. Rutab dengan tamer. Rutab itu kurma basah dengan tamer. An Sa'id bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu, beliau ditanya, an syira'it tamri, dari membeli kurma, birrutabi, dengan rutab. Tamar kurma kering dibayar dengan rutab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, ayang kusur rutabu idza yabisa, apakah rutab itu nanti akan berkurang timbangannya jika dia kering? Rutab kalau dikeringkan berkurang enggak timbangannya? Berkurang karena airnya susut. Qalu na'am, maka mereka berkata na'am, iya. Fanahahu Rasulullah SAW dzalik, maka Rasulullah SAW melarang dari yang demikian. Kenapa? Tidak bisa, tidak jelas ya, susutnya itu tidak jelas, kurma dengan kurma ya, karena sebenarnya kan satu jenis, cuma satu nih basah banyak airnya, satunya kering ya, sudah dikeringkan airnya sudah menguap begitu ya, timbangannya kok gak jelas gitu ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi yang boleh ya rutab dengan rutab, kurma tamer dengan tamer ya, seperti itu, timbangannya nanti akan jelas ya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Tapi yang berikutnya yang ke-12, bai'uz zar'i bi ta'ami kailan, jual beli zara, tanaman, bi ta'ami, dengan makanan, kailan, secara timbangan. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala nuqala, dia berkata, nah Rasulullah SAW itu melarang anil muzabanah, dari muzabanah, yaitu an yabi'a thamara haitihi, dia menjual buah-buahan di kebunnya, in kana nakhlan, jika ia adalah pohon kurma, bitamrin, dengan kurma kering, kailan, secara timbangan.
Wa in kana karman, jika ia adalah anggur di pohon, an yabi'u bizabibin kailan, dia menjualnya dengan kismis secara timbangan. Wa in kana zar'an an yabi'u bi kaili ta'amin, kalau itu adalah tanaman yang lain maka dia menjualnya dengan timbangan makanan. Wa naha an dzalika kullihi, dan Nabi SAW melarang itu semuanya. Ya sama dengan yang sebelumnya sebenarnya, jamaah sekalian rahimakumullah taala, ya sama dengan yang sebelumnya. Ya, jadi dia menjual hasil dari kebunnya itu, kalau itu kebun kurma, misalkan begitu ya, maka dijual dengan apa? Dengan harga kurma kering. Ya, dengan harga kurma kering. Jadi kurma kering dia dapat misalkan 100 kilo, ya dia bayar dengan 100 kilo kurma kering. Nanti hasil dari kebun kurma itu 100 kilo kurma basah. Ini tidak boleh gitu ya. Jadi dia bayar dalam keadaan kering. Dia bayar dalam keadaan apa? Kering. Ya, dia bayar dalam keadaan kering. Yang tidak boleh ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, rutab bitamer gitu ya. Atau dia beli dia beli anggur yang ada di pohon itu dengan apa? Harga kismis. Ya, dengan kismis, ditukar dengan kismis. 100 kilo kismis dapat 100 kilo anggur. Nah ini ya, sama dan sebelumnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya mas sekalian rahimakumullah taala. Ya, atau seseorang itu membeli gabah dengan beras. Ya, dia terima beras lalu dia serahkan apa? Gabah ini nggak jelas hasilnya pirang kilo. Masih apa? Ya jelas susu teh kan gitu ya. Ya jelas. Dengan perkiraan pun tidak bisa. Ya, maka kalau dia mau menjual, ya jual gabah itu, gabah kering atau gabah basah itu. Ya itu yang dijual dengan perkiraan harga sekian, begitu dia jual gabahnya. Gitu ya. Jangan kemudian dia jual gabah nerima beras. Nah, seperti itu. Gimana caranya? Ya harusnya dia jual gabah dapat uang, uangnya dibuat beli beras. Setelah gitu harus muter begitu biar halal. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah taala, jangan ambil jalan pintas. Cepet nang oleh duit atau cepet nang oleh beras bisa gitu ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Itu yang dikatakan tadi itu ya. Bai'u zara' bi ta'ami kailan. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, ajma'al ulama, para ulama sepakat ala annahu la yajuzu, bahwasanya tidak boleh bai'u zar'i, menjual hasil tanaman-tanaman itu qabla an yuqta'a bit ta'am, sebelum dia dipanen tidak boleh dijual ya, kemudian dia menerima makanan. Li'annahu bai'u majhulin bima'lum, karena dia menjual sesuatu yang majhul dengan yang maklum, dengan yang sudah jelas ya. Jadi kurma si ono DWT ya ditukar dengan kurma keringnya jelas, yang dewet turun jelas gitu ya. Engkau mari berbuat tambah gede marona menyusut ya, dipangan opo misalnya gitu ya. Atau anggur tadi itu ya, anggurnya ini masih belum jelas ya. Kalau nanti dia kering itu ya, berapa ukurannya juga belum jelas gitu ya. Tapi dia menerima dengan sesuatu yang sudah jelas ya, sesuatu yang sudah jelas. Jadi makanan dengan makanan tadi itu ya. Jelas insyaallah? Paham ya? Baik. Kita lanjutkan poin yang ke-13. Poin yang ke-13 yaitu talaqir rukban. Napa lagi kira-kira napa lagi? Napa lagi kira-kira? Hah? Napa kira-kira? Nyegat petani di tengah jalan
Bosan begal tuku. Begal tuku harus begal. Gitu ya. Jadi dia nyegat petani tengah jalan. Petani ini dari apa namanya, dari sawah misalkan, lalu dia akan jual ke pasar. Paham di sini? Petani ini akan jual ke pasar. Lalu orang ini kalau beli di apa namanya, ada orang di tengah tengkulak gitu ya, dicegat di tengah agar dia nggak sampai ke pasar, dibeli dulu. Nanti sama ini, sama tengkulaknya ini dijual di pasar, harganya lebih tinggi. Ini haram. Nggih, nggak boleh. Sing praktek ngono tobat. Ya, nah ini nggak boleh. Ya, nggak boleh mutus rantai di tengah. Itu nggak boleh. Itu hukumnya haram. Kenapa? Karena hal itu membuat harga naik. Perbuatan seperti itu membuat harga naik. Kenapa? Itu sudah tangan kedua. Itu sudah tangan kedua. Apalagi itu kebutuhan pokok loh ya. Itu kebutuhan pokok. Seharusnya misalkan konsumen langsung dapat dari petani tadi, biasanya ke pasar, langsung dia jual di pasar, gitu ya. Atau sampai di pasar dia ya jual di sana, para pedagang di pasar, kemudian dia pulangkan gitu ya. Lalu penduduk kota akan beli ke pedagang yang ada di pasar, dikatakan dari tangan kedua. Tapi kalau di tengah diputus di tengah jalan, kira-kira petani tadi itu tatkala dia menjual barang dagangannya ke tengkulak, harganya sama dengan dia jual ke pedagang, kan begitu. Lalu tengkulak di tengah jalan dia jual ke pedagang, harganya tentunya naik. Lalu kaum muslimin beli dari pedagang itu, harganya juga naik. Nah ini singgarai ekonomi ini. Maka itu haram, tidak boleh. Itu membuat harga apa? Harga naik. Ya, ini tidak boleh. Ya, berarti kalau syariat di apa namanya, dijalankan murah kan gitu ya. Apalagi yang lebih zalim lagi, ini diputus di tengah jalan, harganya turun. Harganya sama tengkulak diturunkan, ceret. Lalu dia jual ke penjual di pasar, harganya dinaikkan, dia dapat 2 kali untung. Ini zalim. Ini yang membuat perekonomian apa? Jatuh. Dari pihak petani dia labanya sedikit, dari konsumen dia harus bayar mahal. Nah begitulah ini sistem kayak begini. Ini para tengkulak ini ya, yang dia mutus rantai di tengah jalan. Ini tidak boleh, dalam Islam tidak boleh. Ya, dalam Islam tidak boleh. Ya. Wa huwa an yatalaqqa ta'ifatan yahmiluna mata'an. Ya, dia menghadang satu kelompok kumpulan kafilah dagang misalkan begitu ya, yang dari petani itu, yang mereka membawa mataan, barang-barang, apalagi itu kebutuhan pokok, sayur mayur, buah-buahan dan sebagainya ya. Fayastariyahu minhum, lalu membeli dari mereka qabla an yaqdumul balad, sebelum mereka sampai di kota. Jadi nyegat dari orang pedesaan yang jual barang-barangnya ke kota, dicegat di tengah jalan sebelum mereka sampai di kota. Fayarifu al-as'ar, ya, kemudian mereka mengetahui harga-harganya, artinya atau meninggikan, menaikkan harga-harga. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqau sila'a hatta yuhbata biha ila suq. Jangan kalian itu menghadang barang dagangan itu sampai ia diturunkan di pasar, sampai dia dijual di pasar. Tidak boleh disekat di tengah jalan. Jangan memotong rantai produksi. Ya, biarkan dia sampai di tujuannya. Dia belinya di mana? Di pasar. Itu ya. Ya, karena ini sangat
berefek ya pada perekonomian, ya, berefek pada perekonomian. Ya, ini yang membuat barang-barang apa jadi naik, jadi mahal. Apalagi dicekat di tengah jalan, gak langsung dijual di pasar, gak hari itu juga dijual di pasar, ditegat, ditimbun, sepekan kemudian di pasar kelimpungan, jadinya apa? Jadinya mahal. Begitu mahal ditokno sama dia. Ini zalim orang seperti ini, dajjal ini. Ya, seperti itu, tidak boleh seperti itu. Sama sekali rahmanu rahmakumullah taala. Ya. Karena sing ngoten niku ya. Praktek kayak begitu ya. Ya subhanallah nggih. Insyaallah ndak ada di sini ya, ngaji kabeh kali. Di sana ada. Ya. Nah, makanya ya sebenarnya untuk menghadapi seperti itu ya pemerintah itu yang menentukan harga. Nah, di sana itu ya kayak di zaman dulu ya, ono benemi jam 09.00 bengi ono krungu pengumuman dari Menteri Penerangan. Hah? Cabai keriting. Ya seiling ya. Lagi gak ono ngono rek, subhanallah. Ya toh? Iya, jam 9 malam itu. Kan gitu ya. Jadi para pedagang itu pada ngrungokno oleh itu. Harga-harga semuanya kan diatur sama negara. Itu diantaranya. Saya wis gak ngurusi ngono-ngono iku wisan wis. Ya ngurusi tambang nih. Sampai sawit ya, gak ngurusi kepentingan rakyat. Ya. Baik, kita lanjutkan sama Bismillahirrahmanirrahim rahimakumullahu taala. Wa an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, la talaqau al-jalaba faman talaqahu fashtara minhu fa idza ata sayyidu suqa fa huwa bil khiyari. Jadi intinya adalah jangan nyegat di tengah ya. Biarkan dia sampai di pasar, lek wis sampai di pasar lau khiyar, dia boleh milih apakah harganya diturunkan atau harga pokoknya wis tutup di pasar. Wis gitu ya, terserah wis. Kalau sudah sampai di pasar wis nyang-nyangen begitu. Wis akarepe wis ya. Tapi jangan di tengah jalan, jangan di tengah jalan. Ya. Karena bisa jadi tatkala di petani itu dijual dia di tengah jalan belum sampai pasar, dia nggak tahu harga di pasar berapa, kan begitu ya. Bisa jadi dia akan keblobok, harganya terlalu rendah, terkemurahan begitu ya, sebelum dia sampai di pasar. Tapi kalau sudah sampai di pasar wis akarepmu wis, itu masing-masing punya khiar untuk milih harga, untuk menawar dan seterusnya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Ya, jadi kalau sudah sampai di pasar kan mereka akan ketemu dengan sama pedagangnya, konter piro kan ini sepakatan didol sakmene kan begitu jadinya, sehingga tidak ada persaingan yang tidak sehat. Ya, ini juga perlu kan begitu ya. Ya, agar tidak ada persaingan yang tidak sehat. Poin yang ke-14. Ini hampir mirip dengan yang sebelumnya, yaitu bai'ul hadir lil badi. Jual beli ya al-hadir, orang kota untuk orang desa. Ya apa maksudnya ini? Kalau mencurang kalau ombengi maca niki apa maksudnya ini? Tapi kita baca saja, wa huwa yaitu an yahmilal badwi awil qurawi mata'ahu ilal balad. Orang kampung, orang badui, awil qurawi, wong dusun, wong kampung, wong dusun, wong desit, dia bawa mata'ahu barang dagangannya ilal balad, ke kota. Ini di buku terjemahan tidak ada ya? Tidak ada, karena ini versinya versi yang baru kitabnya, tidak ada dia. Maka saya juga yang diterjemah di rumah kaono juga ya, tidak ada. Jadi yahmila al-badawi awil qurawi mata'ahu,
an yahmilal badawi wal qurawi mata'ahu, orang badui, orang kampung, wong desa, dusun, bawa mata'ahu barang dagangannya ilal balad ke kota, liyabi'ahu untuk menjualnya, bisi'ri yaumihi dengan harga harinya itu, wayarji'a lalu dia pulang. Dia jual ke kota dengan harga hari itu, ya, lalu dia pulang. Fayatiyahu al-baladiyu, lalu datang kepada dia penduduk lokal, penduduk kota tersebut. Fayaqulu, lalu dia berkata, da'hu indi, letakkan, taruh dia barangmu itu, indi di sisiku, li'abi'ahu alat tadrij, untuk aku menjualnya secara berangsur-angsur, menjualnya secara berangsur-angsur, biziyadati si'rin, dengan menambah harga, wa dzalika idrarun bi ahlil balad, maka ini memadarati penduduk kota. Maksudnya apa di sini? Napa? Ditimbun. Ya, dia menimbunnya. Jadi kalau dari penduduk kampung tadi itu sama dia dijual ke kota, hari itu biasanya langsung habis. Dengan harga hari itu langsung habis karena kebutuhan pokok misalkan, biasanya seperti itu. Lalu sama salah seorang di antara penduduk kota itu, wis ojo wis tak tuku kabeh. Ya, dibayar sama dia kontan, tapi kemudian dia menjualnya secara dicicil, enggak langsung dihabiskan, ditimbun dulu, kan begitu ya, sehingga orang hari ini ono sing enggak oleh, biasanya dapat, dia enggak dapat, karena dia baru dia dapatnya besok. Sementara yang dari kampung ini kan enggak tiap hari dia datang ke kota. Yang dia misalkan dia menjual barangnya atau kebutuhan pokok orang kota di hari Senin, maka semuanya sudah tahu pasar Senin, kan gitu ya, maka mereka datang ke hari Senin itu untuk membelinya, maka semua penduduk kota dapat apa yang mereka inginkan untuk kebutuhan mereka selama sepekan misalkan begitu, ya, lalu yang penduduk kampung ini pulang, sudah selesai. Tapi sama mereka, salah satu di antara dari penduduk kota itu ditampung dulu, dijualnya enggak semuanya, dijual hari Senin sebagian, hari Selasa sebagian, hari Rabu sebagian, hari Kamis sebagian, dengan menambah apa? Harga. Wah ini ya, ini tidak boleh jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, apalagi itu kebutuhan pokok. Wah ini dosa, itu menyusahkan, menyulitkan manusia, kaum muslimin, ini tidak boleh ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, kita masih ingat misalkan begitu nggih, di tol macet sampai sekian jam, lalu ada orang menjual bensin sak botol 1.000, coba coba dikiranya golek badi untung, neraka itu ya, itu api neraka seperti itu. Jangan mengambil untung dari kesusahan kaum muslimin. Nah, kalau seharusnya mereka jual harganya sesuai harga pasar yang ada untuk bantu mereka, bukan malah mendungi mereka. Mereka dalam kesusahan malah dipendungi ya, seperti ini. Ini tidak boleh, Islam tidak mengenal seperti itu ya. Ekonomi Islam tidak mengenal seperti itu ya. Saya dulu kalau sekolah itu paling benci pelajaran ekonomi, benci aku, gak sawan nang belas aku ya, sampai buku ini tak lungguhi loh zaman terus gak sawan nang belas gitu, karena prinsipnya itu apa? Prinsipnya modal sekecil-kecilnya untung. Nah ini aku gak sewenang gitu. Wah asli gak sewenang. Saat itu saya SMA itu gak sewenang belas ya, nilai saya jeblok, gak ngurus gitu ya, seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala ya.
Karena perekonomian bukan perekonomian apa? Islam. Ya kalau perekonomian kayak begitu kan perekonomian apa jenenge liberal, kapitalis kan begitu ya. Ya apa carane untung awake dhewe gak ngurus wong liyane susah kan, gak dia urus wong liyane susah. Nah, seperti itu. Ya kadang-kadang ya mental kita saudara kita ya kayak begitu, nek koncone susah malah ya disuambleki. Kenapa ya? Iso tega ya dodol bensin 1.000 sak botol. Lek gelem ya wis, gak gelem ya wis, ngono iso tega. Subhanallah. Ya. Sama sekali rahmanu rahmakumullah taala. Ya. Tega, raja tega mereka itu ya. Nah, ini dulu kan gitu ya. Ini kaum muslimin semua loh, mereka itu apa jenenge mudik lo ya. Mudik itu muslim kan gitu ya. Bisa diperlakukan seperti itu, subhanallah. Ya Mas sekalian rahmanu rahmakumullah taala ya. Jadi ini tidak boleh. Ya, ini sesuatu yang mendatangkan madarat ya. Merugikan orang lain. Ya, menimbun gula, menimbun apa? Minyak, apa malah? Wis macam-macam kebutuhan pokok kaum muslimin semuanya haram ditimbun. Kalau bisa habis hari itu, habiskan hari itu. Kalau bisa terjual hari itu, biarkan terjual hari itu. Jangan ditahan untuk besok, untuk lusa, untuk cari untung yang lebih besar. Nggak boleh, haram hukumnya. Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala nah Rasulullah melarang an yabi'a hadirun libadin, ya, menjual hadirun libadin, orang kota untuk orang kampung, wa ingkan akhau au abau, sekalipun itu untuk saudaranya atau apa namanya bapaknya, ya. Pokoknya ini harus mementingkan kepentingan umum, bukan kepentingan apa pribadi, apakah itu untuk saudaranya atau untuk bapaknya. Wan Jabir kala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, la yabi hadirun libadin, janganlah yabi, ya, menjual hadirun orang kota, libadin untuk orang kampung. Maksudnya tadi itu maksudnya ya. Wada'unna sayarzuqullahu ba'dahum min ba'din, biarkan manusia itu Allah memberikan rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lainnya, jangan diputus rantai itu. Ya, biarkan Allah memberikan rezeki ya untuk sebagian mereka dari sebagian mereka, gitu ya. Jangan ditahan, ditumpuk, marono begitu selangkah baru dikeluarkan barangnya itu, ya, baru dikeluarkan dengan alasan wangel kula aneh, padahal wis ditimbun ket pengen aneh, dan ngomong angel kula aneh ya, gitu ya. Lalu harganya dinaikkan, wah itu api neraka itu, ya, itu mangan mawa gitu nih ya. Tapi demikian, wallahu ta'ala jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, pembahasan jual beli yang dilarang. Pertemuan berikutnya kita akan bahas ma la yajuzu bai'uhu, apa yang tidak boleh dijual, apa yang nggak boleh dijual, barang-barang apa yang nggak boleh dijual. Nah, ya bagian pertanyaan tangga ya, aku kudu datang ke pondok jam 7:30. Ya, pertanyaannya di skip ya, pertanyaannya di skip ya, semoga bermanfaat ya. Silakan pertanyaannya ditahan dulu, yang sudah WA misalkan ya, nanti dibacakan di pertemuan berikutnya. Kalau nggak salah Senin ketiga keempat Sabtu ketiga keempat libur ya, libur berarti ya bulan depan berarti ya. Tapi demikian, wallahu ta'ala bisawab, semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan. Bismillah, mohon maaf tidak bisa tanya jawab karena saya harus di pondok jam 7:30. Tapi demikian kita akhiri. Wassallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.